Karakteristik hamba Allah itu adalah mereka yang melihat, menganggap, dan merasakan bahwa perintah Allah jauh lebih penting ketimbang apapun. Dan inilah yang sukses ditunjukkan oleh Ismail, oleh Ibrahim, oleh Hajar ketika ia mampu memposisikan perintah Allah di atas segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah sekalian yang berbahagia, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kajian pada pagi ini merupakan kajian lanjutan dan insya Allah merupakan sesi terakhir dari udhiyah sebagai sarana tazkiyah. Dan kita akan lebih fokus pada sarana tazkiyah ini setelah secara umum kita membahas tentang surah Al-Kautsar, di mana Allah menyatakan kita sebagai makhluknya telah dikaruniai nikmat yang banyak. Maka kita dituntut untuk menyisihkan dari nikmat itu agar bisa dinikmati kelak. Tidak semuanya dinikmati di alam dunia ini, tapi harus sebahagiannya disisihkan untuk dinikmati kelak di alam akhirat. Karena kurban yang kita lakukan, Allah tidak menginginkan darahnya, Allah tidak menginginkan dagingnya. Yang Allah kehendaki adalah tumbuhnya ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Maka seputar inilah yang akan kita perbincangkan kesempatan ini. Dilihat dari konsep tazkiyatun nafs, maka paling tidak udhiyah atau kurban bisa dilihat dari 4 sisi. Yang pertama, udhiyah sebagai komitmen tauhid. Yang kedua, sebagai peneguhan kehambaan kita di hadapan Allah.
Kemudian yang ketiga, melatih kehilangan. Dan yang keempat, implementasi dari rasa syukur. Nah, sekitar inilah yang akan kita perbincangkan, dan mungkin saya akan mengantarkannya nanti untuk menggali, ya, kemudian mengembangkan. Akan lebih tepat kalau kita berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman. Udhiyah sebagai komitmen tauhid, di mana pernah disampaikan kita pernah melakukan perjanjian yang kemudian disebut dengan perjanjian primordial. Karena perjanjian itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-A'raf, ada penggalan ayat, ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhan kalian? Benar, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan itu. Artinya secara ruhiyah manusia sudah menyatakan dirinya hanya bertuhan kepada Allah saja, tidak bertuhan kepada selain Allah. Karakteristik dari konsep ketuhanan adalah ketika seseorang tunduk dan patuh. Makanya dalam ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sering dimaknai saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi ketika saya menjalankan perintah Allah hanya mengikuti petunjuk dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ungkapan syahadat itu bisa kita lihat bahwa konsep ketuhanan itu adalah ketika seseorang tunduk dan patuh. Di sisi lain kadang-kadang ketika kita lihat umpamanya bagaimana Ibrahim yang diceritakan dalam Al-Quran dan sering dikaitkan sebagai landasan pensyariatan kurban, ketika beliau bermimpi, paling tidak beliau dihadapkan dengan 3 persoalan yang sangat dilematis. Satu, ini merupakan perintah Allah. Yang kedua, rasa sayang yang sangat besar terhadap Ismail. Yang ketiga, bujuk rayu iblis yang pantang menyerah terus mempengaruhi Ibrahim agar ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau hanya dihadapkan dengan satu perintah mungkin tidak terlalu sulit, tetapi ketika dihadapkan pada 3 perintah sekaligus, ya maka tidak sedikit manusia yang mencoba mencari alasan, mempertanyakan dan berupaya menghindar
dari perintah tersebut. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim hanya mengkonfirmasi, memastikan bahwa perintah itu benar-benar perintah dari Allah. Setelah ia dapat memastikan bahwa itu perintah Allah, maka ia dengan mudah menyingkirkan hambatan-hambatan yang lainnya, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan pribadinya dan masalah-masalah yang terkait dengan tipu daya iblis. Maka dari sisi inilah udhiyah bisa dilihat sebagai komitmen tauhid. Coba kita nanti umpamanya ketika kita berhadapan dengan perintah kurban itu banyak pertimbangan. Apakah terkait dengan keluarga atau terkait dengan ini. Umpamanya anak-anak belum bayar SPP, masa ekonomi sulit, dan sebagainya akan muncul yang bisa mendegradasi iman kita sehingga kita akan tawar-menawar dengan perintah Allah. Paling tidak kita akan mengatakan, ya Allah, mungkin untuk tahun ini saya tidak bisa, tapi insya Allah tahun depan. Akan banyak alasan-alasan, dan tahun depan pun masalahnya akan sama lagi seperti itu. Atau mungkin ada yang, ya Allah, sebetulnya saya ingin melakukan itu, tapi kan Engkau Maha tahu saya bagian dari orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga perintah Allah bisa dikesampingkan oleh alasan-alasan pribadi kita. Seakan-akan Allah memerintahkan sesuatu itu membuat kita bangkrut gitu, membuat kita jatuh miskin seketika, sehingga kita berusaha untuk mempertahankan posisi kita pada saat ini, dan kita merelakan untuk sementara menunda pelaksanaan perintah Allah tersebut. Bahkan tidak sedikit yang menganggap tidak penting. Nah, paling tidak saya sudah dulu, kurban itu kan sunnah, nggak perlu lagi karena sudah melakukannya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, udhiyah bisa dilihat dari sisi pengukuhan kita sebagai hamba Allah, di mana kemarin sudah disebutkan karakteristik hamba Allah itu adalah mereka yang melihat, menganggap, dan merasakan bahwa perintah Allah jauh lebih penting ketimbang apapun. Dan inilah yang sukses ditunjukkan oleh Ismail, oleh Ibrahim, oleh Hajar ketika ia mampu memposisikan perintah Allah di atas segala-galanya. Maka dengan demikian Ibrahim tidak hanya lulus sebagai hamba Allah, bahkan beliau mendapatkan gelar yang lain adalah Khalilullah, ya, orang yang sangat dicintai oleh Allah karena sikap kehambaannya yang luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, kurban merupakan latihan kehilangan. Karena kehilangan itu adalah keniscayaan. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan jabatan, ada yang kehilangan kepercayaan, bahkan ada yang kehilangan nyawa.
Kehilangan merupakan sebuah keniscayaan yang harus disikapi dengan cara yang wajar. Tidak sedikit orang yang tidak sanggup kehilangan akhirnya melakukan sesuatu yang destruktif, sesuatu yang merusak, bahkan sesuatu yang menyimpang karena tidak sanggup kehilangan. Padahal kehilangan adalah keniscayaan. Kehilangan merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada yang akan selamanya dengan seseorang atau akan selamanya dengan sesuatu, suka atau tidak suka, ya kita akan dipisahkan. Bisa dipisahkan oleh waktu, bisa dipisahkan oleh jarak, bisa dipisahkan oleh hal yang lain, tetapi ya, kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain itu adalah kebersamaan yang sementara. Dan tidak sedikit ya, perpisahan melahirkan rasa sedih, rasa khawatir, marah, dan sifat-sifat tercela lainnya yang pada akhirnya tidak tertutup kemungkinan seseorang akan melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian yang terakhir, udhiyah sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syukur yang telah kita definisikan, zikrul mun'im wa ta'atul mun'im, hibdun nikmah, isti'maluha fi ridhal mun'im. Selalu mengingat Allah sebagai sumber nikmat, selalu taat kepada Allah sebagai sumber nikmat, menjaga nikmat yang telah Allah berikan dan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Nah, disinilah sesungguhnya diingatkan dengan kata-kata atau dengan ayat inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, ayat itu ingin menegaskan tugas kalian sekarang tinggal bagaimana kalian bersyukurnya. Karena nikmat yang Allah berikan jika tidak disyukuri akan berubah menjadi bencana, akan berubah menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya sekali lagi mungkin ada yang ingin mengulas kembali atau ingin mengomentari atau mungkin ingin meralat apa yang sudah saya sampaikan, dipersilahkan.